Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur jika kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita bersyukur betapa besar cinta Tuhan bagi saudara dan saya. Untuk itu mari kita naikkan ucapan-ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan ibadah kita hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh menghirup udara Tuhan Yesus. Kami boleh bernafas semuanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus kami datang ke hadapan Tuhan. Mau menaikkan ucapan-ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Betapa besar, panjang dan lebarnya kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Memiliki Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkati Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Bahkan hamba-Mu Tuhan Yesus saya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kondisi setiap jemaat-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan dengan semangat dan sukacita yang baru. Dengan kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus. Engkau anugerahkan bagi kami. Untuk kami terus bangkit di hadapan Tuhan. Untuk kami terus bangkit bagi Tuhan. Dan kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan Allah akan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak mengizinkan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, penghulu di udara, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kuasa apapun namanya yang mengintimidasi kami, yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, hai engkau roh-roh, hai engkau kuasa-kuasa kegelapan, kami mengikat kuasa-Mu, kami menolak, kami mematahkan, kami hancurkan segala kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditegakkan di atas seluruh bumi ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mari Bapak Ibu, berikanlah ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Betapa besarnya kasih Allah bagi saudara dan saya. Dia yang sudah mengangkat engkau dari setiap lembah-lembah kekelaman. Tangannya yang selalu terulur bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah menolak ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kuasa-Mu terlebih besar bagi kami Tuhan. Engkau yang menjadikan matahari untuk bersinar. Engkau yang menjadikan lautan samudera teduh Tuhan. Engkau yang memberikan nafas hidup bagi setiap makhluk. Layaklah semua yang hidup menyembah Engkau. Layaklah semua yang hidup menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau bersukacita karena Tuhan. Kami mau bersukacita karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan, kita tidak perlu takut Bapak Ibu untuk situasi-situasi saat ini. Ada tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya, yang memberikan pengharapan dan sukacita kemenangan bagi Bapak dan Ibu, bagi saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kita. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap hati berbicara melalui hambanya bagi kita. Siapkan angkat hati kita dapat terima kasih Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan untuk menyambut firman-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang menjadi Tuhan Yesus pengharapan bagi setiap kami orang yang percaya kepada-Mu. Berbicaralah Engkau Allah Roh Kudus melalui hamba-Mu. Karena hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memilih menjadi orang-orang yang percaya kepada-Mu, maka iman percaya kami tidak menjadi Tuhan sia-sia. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan menyertai kami dan berlaku atas kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan kembali pujian ini. Tak pernah janji, haleluya, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan, selama-lamanya Kau Tuhan, satu-satunya yang kami sanjung, yang kami senantiasa muliakan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, Kaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertahta, yang duduk di tatanya yang maha kudus. Kau layak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih. Kalau hari ini kami masih Tuhan anugerahkan kesempatan untuk berkumpul beribadah, memuji, memuliakan, dan meninggikan Engkau. Kami tahu Tuhan begitu banyak hal yang terjadi di luar sana. Bahkan mungkin kami juga mengalaminya. Tapi satu hal yang mau kami katakan. Di awal tahun ini yang Tuhan sudah percayakan untuk kami masuki. Tahun 2021 ini. Satu hal yang kami katakan. Bahwa kami tetap akan mengandalkan Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan dalam setiap langkah hidup kami ingin menunjukkan perbuatan kami. Bahwa kami memiliki iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu. Layaklah Engkau dipuji, dimuliakan, serta diagungkan. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan. Yang Tuhan percayakan, dianugerahi keselamatan dan kebaikan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati gereja-Mu. Kau memberkati seluruh umat-Mu. Kau memberkati perjalanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Mari berkati setiap perkataan firman-Mu. Bukan kekuatan manusia, bukan suara manusia, tetapi perkataan firman-Mu lah yang hidup, yang Kau urapi. Itu yang memberkati kami semua yang mendengarkan. Yang ada di rumah dan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Urapi dengan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di saat firman-Mu disampaikan, mereka disembuhkan, mereka beroleh kekuatan yang baru. Yang letih, lesu, dan berbeban berat, tidak memiliki gairah, kami berdoa di saat firman-Mu disampaikan, mereka memiliki sesuatu yang baru yang membangkitkan gairah mereka untuk senantiasa bersyukur dan memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan Allah yang hidup. Dan mereka diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Diberkatilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan. Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau oleh anugerahnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama, keluarga yang ada di rumah, sahabat, teman yang masih saling bersapa, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kita tahu di akhir tahun yang lalu, begitu banyak hal-hal yang terjadi dan bahkan ada orang-orang yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk melangkah memasuki tahun 2021.
tetapi kita masih dipercayakan oleh Tuhan. Kita masih dianugerahi oleh Tuhan kasih setianya. Itu sebabnya pada hari ini ketika kita berkumpul, ketika saat kita bersama-sama menyaksikan, mungkin bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, satu hal yang kita percaya bahwa tahun ini, tahun 2021 ini, kita harus mulai bangkitkan gairah dan semangat kita. Hilangkan gelombang di luar sana. Nah, ketika ketakutan itu, hembusan berita tadi, lalu kita mendengarkan gelombang-gelombang persoalan yang terjadi di luar sana, dan itu akhirnya membuatkan kepanikan dan ketakutan. Dan ketika akhirnya itu membelenggu kita dalam kepanikan, ketakutan, akhirnya percikan air itu mengenai kita, dan kita mengalami apa yang menjadi ketakutan orang di luar sana. Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10, kita bisa baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10a. Ya, kita baca Yohanes 10 ayat 10a. Firman Tuhan berkata apa di sini? Siapakah ini yang menghembuskan angin ribut itu? Siapakah dia yang membuat ombak yang begitu besar itu? Siapakah yang akhirnya membuat semburan air itu masuk ke dalam perahu itu? Di dalam Yohanes 10 ayat 10a, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sumber dari semua persoalan ini, pelaku dari semua ketakutan yang dihembuskan ini, persoalan, gelombang masalah yang sedang terjadi ini yang dihembuskan itu, pelakunya adalah tidak lainnya adalah iblis sendiri, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang sedang ingin merenggut, yang sedang ingin mengambil, mencuri segala sesuatu dari orang-orang percaya khususnya. Nah, kita harus mulai belajar tentang firman Tuhan. Ketika kita sedang menjalani perahu kehidupan kita, hembusan angin itu harus tetap kita mengerti dari mana sumbernya. Ombak yang sedang terjadi, dari mana asalnya. Semburan air itu, siapa yang melemparkannya kepada kita? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Iblis mencoba untuk melakukan teror yang begitu luar biasa terhadap kita. Sehingga ketika kita tidak mengerti tentang siapa Tuhan kita, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang begitu takut, bahkan gemetar menghadapi semua gelombang persoalan yang sedang kita dengarkan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7a, firman Tuhan berkata bahwa Allah datang, bahwa Allah itu tidak memberikan roh ketakutan. Jadi ketika Tuhan tidak memberi roh ketakutan, berarti siapa yang memberikan ketakutan terhadap orang-orang yang ada di luar sana, bahkan kita orang-orang yang percaya? Itulah pekerjaan si jahat yang tidak senang ketika kita akan berjalan sesuai dengan janji-janji firman Tuhan yang telah kita dapatkan. Lalu siapa yang menjadi korbannya? Di dalam perahu itu ada muridnya, ada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid ini, siapakah murid-murid ini? Murid-murid ini ada berbicara tentang orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun dia ada pada saat dia melayani. Dan murid-murid ini adalah orang-orang pilihan dan orang-orang percaya kepada Yesus. Dan murid-murid ini adalah orang yang sudah menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, kedahsyatan Tuhan yang begitu besar, yang sudah menyaksikan betapa mukjizat yang dia dilakukan Tuhan dahsyat dan ajaib. Itulah ada murid-murid.
Dia melihat, wah, luar biasa Tuhan Yesus membangkitkan orang lumpuh untuk bisa berjalan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta untuk bisa melihat. Orang kusta dan sebagainya. Tetapi ketika ini terjadi, ketika angin ribut tersebut, ketika ombak itu, dan ketika air itu mulai menyembur masuk ke dalam perahu itu, semua yang disaksikan oleh murid-muridnya, apa yang mereka lihat dari pekerjaan itu, semuanya tiba-tiba hilang. Mereka tidak memikirkan tentang kuasa, tentang mukjizat, tentang siapa Yesus yang mereka sertai. Tetapi di dalam perahu itu Yesus tertidur. Bagi mereka begitu besarnya ketakutan yang sedang dihembuskan, begitu besarnya ombak yang ketakutan terhadap ombak yang sedang kepanikan, ombak yang sedang bergelora, begitu takutnya terhadap semburan air yang mulai menerpa mereka di dalam perahu. Mereka tidak lagi memikirkan bahwa ada sumber pertolongan yang begitu dahsyat yang ada bersama-sama dengan mereka. Ketakutan dan kepanikan jauh lebih dahsyat rasanya daripada mereka percaya bahwa ada pribadi yang di dalam perahu mereka yang akan menyelesaikan itu semua. Tetapi mereka, murid-muridnya merasa lebih takut. Habis kita. Bahaya kita. Begitu besarnya. Taufan digambarkan. Angin yang begitu besar. Mengombang-ambingkan perahu itu. Dan akhirnya iman mereka pun tidak mampu. Mereka bawa untuk mereka berkatakan. Itu makanya saya memberi tema khotbah ini. Bangkitkan iman kita dan perbuatan kita menandakan iman kita. Tenggelam imannya. Ketika akhirnya pun Yesus pada bagian yang ketika saya bagi dalam 3 bagian tadi, Yesus tertidur, itu berbicara tentang imannya yang tidak memiliki dampak. Yesus tertidur bukan bercerita tentang Yesus nggak mau tahu. Tetapi apa yang saya maksudkan di sini ketika Yesus sedang tertidur, berbicara tentang imannya yang tidak produktif, iman yang tidak bisa berdampak terhadap hidupnya. Tetapi ketika ditanya, kau percaya Yesus? Saya percaya kau tahu Yesus sudah melakukan mujizat. Amin. Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat. Kau percaya Tuhan menolong kita? Amin. Tetapi ketika itu mulai, angin itu menerpa perahu kehidupan kita. Ketika itu mulai kita alami situasi yang menyakiti, menerpa kita, maka semua perkataan tadi, amin, Tuhanmu dahsyat, luar biasa dan ajaib, itu tidak lagi berani diperkatakan. Karena apa? Karena ada persoalan yang rasanya begitu besar yang dirasakan oleh murid-muridnya. Sehingga akhirnya kepanikan mereka, ketakutan mereka ketika mereka membangunkan Yesus, itu sebenarnya bukan karena mereka tahu bahwa mereka akan, ketika mereka hanya berkata, hanya mencurahkan, hanya sekedar mungkin mereka ingin membagikan bahwa situasi kita gawat, situasi kita darurat. Tetapi ketika mereka membangunkan itu maunya, Tuhan Yesus ayo dong bantu-bantu kita, gimana caranya. Akhirnya ketika Tuhan Yesus dibangunkan, ketika Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan pun akhirnya menghardik angin itu dan berkata, diam.
Nah, kenapa saya berkata bahwa murid-muridnya ketika membangunkan Yesus, mereka sudah bukan sedang melakukan sikap iman mereka sebenarnya. Tetapi mereka hanya ingin, Tuhan ayo dong bantu-bantu. Kenapa saya katakan demikian? Karena akhirnya ketika angin itu pun reda, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kau takut? Kenapa kau tidak percaya? Dan itu pun membuat murid-muridnya akhirnya terheran-heran. Hal ini ketika saya renungkan memberkati saya. Dan saya berkata, Tuhan, mungkin selama ini saya berlaku sebagai seorang pelayan Tuhan yang mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Kami bersorak-sorai, kami mengangkat tangan, kami bersyukur ketika ada orang didoakan di pelayanan, disembuhkan. Kami sangat sukacita ketika ada orang bertobat, datang kepada Tuhan. Kami sangat bersukacita ketika orang yang sakit, orang yang sudah tidak mungkin lagi punya harapan hidup, Tuhan berikan harapan hidup. Hati kami bersyukur dan kami bertepuk tangan. Tetapi ketika angin itu dihembuskan, ketika ombak itu mulai dirasakan secara pribadi dalam perahu kehidupan saya, ketika akhirnya air itu menerpa saya dan mengenai saya, hal yang pertama saya pikirkan, wah ini gawat, bahaya, bagaimana caranya, apa solusinya? Kita hilang perhatian kita terhadap satu pribadi yang begitu dahsyat, yang kita panggil, kita hormati, kita puja, kita sembah, dan kita cintai sebagai Yesus Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena begitu besarnya hembusan angin di luar sana yang bercerita tentang hal-hal yang menakutkan. Ada COVID, ada hal-hal begini, ada hal-hal begitu, ada situasi yang merasa mencekam. Kita harus hati-hati, dan itu mulai terasa ombaknya dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika itu menciprat ke dalam kehidupan kita ataupun pelayanan kita, kita mulai hilang perhatian kita dan iman kita terhadap apapun yang Tuhan sudah janjikan. Saya mengalami beberapa waktu yang lalu, di akhir tahun yang lalu, bulan November, di akhir bulan November. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tetapi saya sama anak-anak saya, istri saya mengalami kelemahan tubuh, saya katakan demikian. Dia gak sanggup berdiri lama, dia lemas. Saat dia mulai coba berdiri, dia bekerja sedikit, dia langsung terduduk. Saya masih belum ngeh waktu itu. Ini apa sih ini, saya bilang ini gara-gara kebanyakan makan apa ini itu mungkin saya pikir. Ya. Nah, dia lemas. Dia berdiri, sebentar dia bekerja dan dia tidak kuat. Akhirnya kami pun pergi ke rumah sakit Pambelo. Dan ketika ada di sana, kami cek. Karena di sana ada standar ini dan itu, saya bilang tidak perlu lakukan rapid test dan sebagainya dulu. Saya hanya mau tahu di UGD aja, tolong dicek darahnya. Akhirnya istri saya pun, waktu saya mengatakan begitu, tapi rumah sakit sudah mengatakan bahwa ini prosedurnya. Akhirnya diteslah dia rapid dan di screening. Ketika di rapid, hasilnya negatif, tetapi hasil screening belum keluar. Dan hasil labnya terhadap darahnya, yang lain-lainnya bagus, tetapi HB-nya ternyata 7. Dan HB kita normalnya adalah, kalau nggak salah saya di situ 10 sampai 12. Dan itu di bawah. Dan wajahnya pucat, putih, bibirnya seperti tidak ada darah. Dan ketika akhirnya, dan waktu dibilang, Pak kita tunggu hasil screening, saya bilang, baik kita tunggulah. Tapi ketika hasil screening keluar, ternyata katanya ada flek di paru-parunya. Tetapi hati saya berkata bahwa itu bukan COVID. Waktu itu November,
akhir. Nah, ketika itu akhirnya saya dapatkan, saya bilang, Pak, bagaimana? Apakah ini nanti kita akan inikan lagi? Nanti cek lebih jauh, di swab dan sebagainya. Saya bilang, tidak usah. Saya nanti akan ini aja. Kalaupun terjadi, saya akan isolasi mandiri. Saya kata, kita keluar aja. Buat pernyataan dan akhirnya kami keluar dari sana. Persoalannya menurut saya bukan di sananya, tetapi hasil labnya menunjukkan HB-nya 7. Dan akhirnya ketika itu berjalan, saya tidak langsung bawa lagi ke rumah sakit yang lain. Saya pikir ya mungkin bisa pulih lah, kita coba ini kan. 2 hari setelah itu, akhirnya saya cek lab. Lab ya di Medika, dan ternyata HB-nya tidak naik-naik, tetap di 7. Akhirnya saya pun menghubungi ada keluarga saya, ipar saya, dan mereka sarankan Bang kalau bisa disusui. Baiklah saya bilang. Akhirnya mereka merekomendasikan untuk ke rumah sakit Kelampangan di kota. Ketika saya akhirnya bawa ke sana, keesokan harinya saya bawa pagi ke sana, dan ketika ada di sana, istri saya karena mukanya tetap pucat pasi, dan akhirnya dilakukan swab. Ketika swab dilakukan, Bapak Ibu, dia belum mendapatkan hasil saat itu, tetapi dia tetap lemas. Saya mengerti, saya bilang ini harus ada bantuan medis dulu. Jadi saya bilang sama dokter IGD-nya di sana yang ada dengan petugas medisnya, bilang, saya tidak akan bawa pulang istri saya ke Palangkaraya untuk mendengarkan hasil ini. Saya hanya mau kalau bisa saat ini juga ditindak. Tolong ambil tindakan medis apa untuk segera menindak dia. Karena rasanya tidak mungkin saya bawa di sana dan saya jaga-jaga supaya HB-nya nggak harus ditindak secara medis. Lalu mereka mengatakan, Pak, di sini sedang penuh, full katanya. Full rumah kamar-kamar pada full. Nah, setelah saya tunggu-tunggu akhirnya, oh Pak, begini aja. Nanti pada jam 2 itu ada yang keluar. Ya. Untuk dibawa ke asrama haji. Saya belum ngeh waktu itu, maksudnya kamar apa? Dari kamar isolasi rupanya. Padahal dia belum ada kepastian bahwa dia ini sebenarnya COVID atau apapun juga, belum ada hasil. Akhirnya di UGD pun akhirnya ditindaklah, diberi bantuan apa segala macam karena dia sudah begitu lemas, diinfus dan sebagainya. Akhirnya dokter pun melihat bahwa memang bertutup bantuan darah. Akhirnya ketika itu saya segera mendapatkan surat pengantar untuk ke PMI. Lalu saya bawa itu jam 12 dari pagi tadi kami datang setelah swab dan sebagainya, baru jam 12:30 saya dapatkan surat pengantar dari rumah sakit untuk saya ke PMI. Ketika ada di sana di PM, sebelum saya berangkat, istri saya masih di ruang IGD. Jadi jam 2 kurang lebih dia akan dimasukkan karena waktunya pasien yang sebelumnya untuk keluar, tetapi di ruang isolasi. Ketika ada di sana akhirnya saya mencari darah di sini, saya telepon beberapa orang. Dan akhirnya puji Tuhan ada beberapa orang yang bisa cocok darahnya dan sebagainya dan dipempit. Dan itu begitu lama juga saya di sana dan baru jam 5:30 saya meluncur lagi ke Kelampangan. Dan darahnya tidak bisa dibawa waktu itu karena sedang di screening lagi untuk melihat mungkin ada hal-hal lain, lalu dibawalah. Saya pun berangkatlah pulang. Saya pulang ke rumah sakit, saya bawa selimut dan bantal saya masuk saya untuk menemani istri saya di sana. Tetapi ketika saya sampai di sana, jam 5:30 di sana, saya sampai. Hampir jam 6 saya sampai di sana, di rumah sakit sudah gelap. Saya tanya, Bu, Pak, itu tadi istri saya yang IGD tadi gini, ibu ini udah di mana? Oh, udah dimasukkan ke ruang kamar. Pak. Oh ya udah, kalau gitu saya langsung ke sana bisa. Dia langsung terdiam. Saya nggak ngeh yang waktu itu dibicarakan bahwa itu ruang isolasi. Ruang isolasi bukan ruang sembarang masuk, keluar masuk dan sebagainya seperti ruang pasien biasa. Pak, kalau Bapak mau masuk, Bapak tidak bisa keluar lagi. Bapak harus di sana. Karena tidak bisa seperti ruangan biasa, kata dia. Saya terdiam. Baru saya ingat, oh iya ruang isolasi. Lalu ketika itu pun terjadi, saya bilang saya begitu
pingin untuk bertemu sama istri saya, nggak bisa Pak. Karena ruangnya tertutup, terisolasi. Kenapa saya ingin bertemu sama istri saya? Karena saya tahu kondisinya begitu lemah, perlu bantuan. Akhirnya dia bilang begini aja Pak, Bapak bisa lihat Ibu dari ruang jaga, dan di situ ada CCTV. Saya bilang oke, baiklah kalau gitu. Istri saya ini kebetulan handphone pun saya bawa waktu itu. Jadi nggak bisa berkomunikasi. Jadi saya menghubungi dia tidak bisa. Akhirnya ketika saya dibawa ke ruang CCTV, ruang penjagaan, saya saksikan di situ dan istri saya nggak tahu bahwa dia sedang diperhatikan. Saya perhatikan di situ, dia sedang termenung di tempat tidurnya dengan infus yang terpasang. Dia termenung, dia terdiam, dia nggak mengerti dan sepertinya dia sedang ada keluhan juga dengan kelemahan tubuh. Ketika saya ingin memeluk dia, tidak bisa lakukan. Kenapa saya ingin menolong dia? Karena saya tahu waktu kami sebelum saya pergi untuk mencari darah, untuk ke kamar mandi pun saya harus temani. Maaf kata, saya juga harus bantu dia, untuk dia bisa ke toilet. Buka ini. Dia nggak berdaya, lemah sekali. Ketika saya lihat dia terdiam di sana, hati saya saat itu juga hancur di dalam ruangan CCTV. Saya ingin peluk dia. Saya ingin katakan aku ada di sini juga. Tidak bisa perhati. Saya segera keluar. Ya Pak, udah Pak, terima kasih Pak. Di ruang tunggu itu saya menangis. Bilang Tuhan, yang saya dapatkan adalah sebenarnya saya perhatikan dia. Tetapi dia tidak merasa saya perhatikan. Dia tidak tahu bahwa saya sedang menyaksikan dia dan ingin memeluk dia. Dia nggak tahu. Dia termenung, terdiam, dan sepertinya dia merasa siapa yang bisa menolong aku. Ruangan isolasi, tidak bisa sewaktu-waktu memanggil perawat. Karena mereka harus segera menggunakan dulu bajunya dan itu tidak mudah. Baju standar untuk penanganan COVID. Ini tidak bisa. Jadi harus ada waktu. Ketika di ini pun tugas tidak bisa segera datang begini saja. Harus pakaian lengkap. Ketika itu terjadi hati saya begitu hancur. Dan yang saya ingat adalah seringkali ternyata Tuhan itu tahu dan melihat kita. Tapi kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa memeluk kita. Kenapa? Karena persoalan itulah yang lebih besar dari situasi yang persoalan itu daripada Tuhan yang begitu besar. Sebenarnya sedang memperhatikan. Saya menangis dan saya akhirnya persiapkan. Akhirnya bantal yang maksudnya saya gunakan, saya bilang tolong diantar juga ke dalam. Lalu handphone pun saya kasih. Itu makanya ketika masih ada kegiatan di sini, sebenarnya hati saya sedang hancur. Ada latihan dan sebagainya, ada juga pengajaran waktu itu. Saya diminta memang sedang tugas juga untuk mengajar. Saya sebenarnya agak blank. Karena hati saya itu selalu terpaut pada istri saya yang sedang sendiri di sana. Ketika ini terjadi, akhirnya saya bangkitkan iman saya dan saya berkata, Tuhan, aku percaya seperti aku memperhatikan istriku, Kau juga sedang memperhatikan dan ada di sebelah. Aku meminta kepada Tuhan, peluk dia dengan kasih-Mu, sehingga dia diberi kekuatan. Bapak Ibu, akhirnya saya pun bisa berkomunikasi dan kami bisa bercerita dan dia masih dalam keadaan lemas dan darah pun belum bisa saat itu. Baru besoknya darah bisa saya ambil kembali dan antar. Karena tidak ada petugas yang mengantar menjemput darah itu untuk ditransfusi. Ketika itu akhirnya berjalan dan besoknya saya mendengar ternyata hasil swabnya negatif. Tapi standarnya ternyata harus 2 kali. Akhirnya 4 hari kemudian harus di swab lagi. Lalu itu pun akhirnya transfusi pun berjalan. Begitu banyak kesakitan yang dia ceritakan. Begitu banyak hal yang dia membuat dia ini. Dan saya pun bolak-balik kelampangan Palangkaraya itu seperti jarak dekat aja. Karena ada hati saya yang sedang rindu. Dia cepat pulih. Saya berjalan, pulang pergi. Bahkan dalam satu hari itu ada sampai 3 kali saya bolak-balik. Untuk mengantarkan semua kebutuhan.
Apa yang saya ceritakan ini Bapak Ibu, ternyata ketika bukan hanya kita mendengarkan hembusan berita yang begitu dahsyatnya di luar sana. Bukan hanya akhirnya kita merasakan ombak gelombang, ternyata kita juga terciprat oleh hembusan angin tersebut dan oleh hempasan ombak tersebut. Nah, hal ini yang saya renungkan di akhir tahun ini. Betapa ketika kita tidak bisa berjalan untuk mengerti siapa yang ada di dalam perahu kita, maka kita akan menjadi orang yang terpuruk dan hidup di dalam ketakutan. Akhirnya saya bangkitkan iman dan saya percaya pada swab kedua saya bilang, pasti istri saya mengalami COVID ini. Puji Tuhan, pada saat itu akhirnya kita ada Natal waktu itu di sini. Ya Bapak Ibu, istri saya masih di rumah sakit. Dan saat itu, kalau nggak salah tanggal 1 itu, dia swab yang kedua. Dan hasilnya ternyata pagi dia swab, malamnya saya dapat kabar dari dokter di sana, hasilnya negatif. Tidak ada sama sekali. Hati saya bergejolak kegirangan dan luar biasa. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Ternyata apa yang menjadi ketakutan itu tidak terjadi. Memang hanya persoalan memang dia harus dipulihkan. OHB-nya bisa dinaikkan kembali. Dan akhirnya Bapak Ibu, besoknya sebenarnya mau malam itu katanya bisa dijemput. Saya bilang gak usah, biar besok aja, biar lebih lengkap dulu. Semua langkah-langkah medisnya sebelum dia dibawa pulang. Dan besoknya saya jemput Bapak Ibu. Ketika ini terjadi, akhirnya saya bersuka cita kepada Tuhan. Karena saya ketika mengalami itu, saya bangunkan Tuhan. Bukan karena saya protes. Saya bangunkan Tuhan. Bukan karena saya merasa Tuhan kok diam saja. Saya bangunkan Tuhan karena saya mau Tuhan ambil alih situasi ini. Itu langkah percaya. Ketika murid-muridnya mencoba membangunkan Tuhan Yesus, kenapa engkau masih tidur Tuhan? Mereka protes. Mereka ingin meminta Tuhan berbuat sesuatu, tetapi bukan karena mereka percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib seperti yang mereka saksikan sebelumnya. Lalu saya bilang, Tuhan saya mau bangunkan Tuhan karena saya percaya bahwa Tuhan akan ambil alih ini dan gantikan dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Dan ternyata benar, COVID pun apa yang saya harapkan itu tidak terjadi kepada istri saya. Dan itu membuat hati saya dan anak-anak kami semua bersuka cita dan akhirnya kami besokkan harinya. Namun ternyata iblis tidak cukup diam di sana. Satu persatu gereja kita juga akhirnya coba lakukan sesuatu. Iblis luar biasa kalau dia ingin melepaskan segala ketakutan. Nah, itu bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah ketika itu terjadi, apakah ketakutan itu yang akan menguasai kita? Apakah kepanikan itu yang akan menguasai kita? Dan kita berkata sesuatu yang menakutkan terhadap diri kita, kita hampir mati. Kenapa kau tidur? Bukan hal-hal itu lagi kita perkatakan. Tetapi ketika ketakutan itu ada, kita berkata bahwa Tuhanku ada di dalam kehidupanku. Tuhanku berkuasa di dalam kehidupanku. Dan aku tidak akan tenggelam. Aku tidak akan karam. Aku tidak akan mati. Karena Yesus ada bersama denganku dan aku akan membangunkan dia untuk menyatakan kepercayaanku kepada dia. Untuk Tuhan bertindak atas persoalan, atas sesuatu gelombang hidup yang sedang menerpa hidupku. Beda orang yang membangunkan dengan protes, orang yang membangunkan dengan percaya. Bapak Ibu. Ya, baik, kita akan baca lebih jauh di dalam Yakobus 12. Yakobus 2 ayat 17-20. Kita baca bersama. Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan 20. Saya baca. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Inilah sebabnya Tuhan berkata, kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak percaya? Ketika Tuhan menghardik itu bukan karena diminta oleh mereka, tetapi Tuhan yang perintahkan bagi keselamatan orang-orang yang Dia kasihi. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, bahwa Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, bahwa Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, bahwa Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Nah, ada orang yang akan berkata bahwa situasi ini begitu menakutkan. Tutupi seluruh tubuhmu terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, kita tahu bersama, begitu gencarnya hembusan pemberitaan tentang COVID yang begitu dahsyat. Itu bohong? Tidak, itu memang ada. Itu memang ada. Tetapi ketika hal itu kita dengarkan sesuatu yang dihembuskan berulang-ulang kepada kita dan itu akhirnya membuahkan ketakutan di dalam hidup kita. Ketika gelombang-gelombang itu membuatkan ketakutan, ketika hal itu terjadi, berarti kita masuk di dalam kepercayaan bahwa situasi itu akan kita alami. Dan ketika itu sudah mengena kita dan air itu menciprat hidup kita, kepanikan itu luar biasa. Karena iblis sudah tanam berulang-ulang melalui apapun. Kita mengalami itu akhirnya kita terpuruk. Kita takut. Kita khawatir berlebihan. Bertemu dengan orang sepertinya kita pun takut. Bertemu dengan jemaat Tuhan, pekerja gereja yang lain, kita pun akhirnya takut. Ih, dia itu kan. Ih, dia itu kan. Tidak lagi percaya bahwa Tuhan akan menjauhkan itu daripada kita. Pertanyaannya, apa kita biasa? Tidak. Kita tetap ikuti apa yang menjadi peraturan, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ketika kita taat pada hal itu, kita tidak perlu merasa takut. Kita akan menjaga setiap langkah hidup kita. Makanya sering sekali saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bawa setiap langkahku hari ini untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang dapat menjerumuskanku di dalam penyakit, di dalam virus, di dalam kejahatan apapun saat. Kita berdoa untuk langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Nah, untuk itulah makanya kita, bagaimana kita untuk bisa memiliki iman itu, bukan hanya sekedar kita katakan bahwa kita orang beriman, tetapi kita harus buktikan dengan perbuatan kita. Kita bukan menjadi orang yang bersembunyi. Iman itu harus dilihat oleh setiap orang. Bukan kita sosok berani atas situasi yang ada, tetapi kita menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang kami percaya. Itu mengasihi, mengayomi, memproteksi, melindungi kita dari segala hal yang di luar sana. Ketika kita yakin itu satu sikapnya, ketika kita percaya, kita bukan menjadi orang sembrono, tetapi kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Berbeda. Orang yang sembrono akhirnya tidak peduli dengan apapun juga. Berbeda. Tapi dia akan menjadi orang yang menjaga dirinya. Saya selalu berdoa ketika kami anak-anak. Saya selalu memperkatakan ayat firman Tuhan yang menjadi rema bagi saya. Mazmur 127. Susah payah, jerih payah orang-orang melakukan semua usaha mereka untuk mencari apapun yang mereka sedang butuhkan. Tapi firman Tuhan katakan di sana. Tetapi orang yang Tuhan memberkati orang yang Dia cintai saat mereka tidur. Makanya saya bilang sama Tuhan, ketika kami tidur Tuhan, anugerahi. Aku percaya bahwa aku adalah orang yang Kau cintai. Kami adalah orang yang Kau cintai. Sesuai janji firman-Mu dalam Mazmur 127 ayat 2. Kami adalah orang yang Kau cintai dan Kau berkati kami di saat kami tidur. Dan tidak ada sakit penyakit yang akan bisa membuat kami terpuruk dan sebagainya.
ketika ini kita iman, terjadi pun cipratan, terjadi pun air yang masuk ke dalam perahu kita, itu tidak membuat kita menjadi orang yang panik, ketakutan, dan tidak berani berbuat apapun. Kita menjadi orang yang ingin rasanya bersembunyi di kolong langit ini. Kita supaya tidak bertemu dan bersentuhan dengan siapapun juga. Supaya kita rasanya aman sentosa. Kita menghindar dari apapun juga. Bukan pilihan. Tetapi Tuhan katakan, percaya kepadaku dan berjalanlah. Nah, ini yang saya rindu sharing, kita bagikan bersama-sama untuk jemaat Tuhan. Kita tidak perlu lagi untuk merenungkan hal-hal yang terjadi di akhir tahun lagi. Tetapi saatnya kita tahu itu bisa ada, tetapi kita saatnya jangan sampai apa yang menjadi visi dan misi Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini, melalui GBI Barigas ini yang sudah diperkatakan dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi pada saat ini di tahun 2021 ini kita rindu, kita bangkitkan iman kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya, orang yang memiliki iman. Dan itu terbukti melalui perbuatan-perbuatan kita yang tidak menjadi orang-orang yang takut, tetapi menjadi orang-orang yang berani menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan jelas kepada setiap orang-orang di luar sana. Karena saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaannya melalui gereja kita Tuhan di tempat ini, melalui GBI Barigas ini. Karena untuk itulah Tuhan mendirikan jemaat ini di sini. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena manusia yang ingin membentuk-bentuk pelayanan ini, tetapi karena panggilan Tuhan. Ketika panggilan itu digenapi, ketika Tuhan yang memanggil dan panggilan itu digenapi oleh Tuhan sendiri, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaannya. Meskipun mungkin kita mengalami perahu yang kemasukan oleh air, oleh gelombang, oleh hembusan angin badai di luar sana, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pada tahun ini akan melihat, menyatakan, mempertontonkan pada orang-orang di luar sana bahwa kemuliaannya ada atas gereja ini. Bahwa Tuhan akan pakai setiap jemaat yang meskipun mereka sedang mengalami sesuatu persoalan, masalah, kesehatan, keuangan dan sebagainya dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap berkata, aku tidak akan pernah tenggelam, karam dan aku mati. Tetapi karena ada Yesus di dalam perahu hidupku, maka aku akan mengalami damai sejahtera. Aku akan mengalami pertolongan. Dan aku tidak akan menjadi orang yang mati dengan sia-sia. Karena ada Yesus yang setiap waktu ku bawa masuk dalam perahu hidupku. Haleluya, makanya sebabnya saya sangat rindu tahun 2021 ini. Kita tidak perlu lagi memiliki sikap yang melankolis. Kasihan ya, bahaya, ngeri ya, aduh ya. Tapi kita berlangkah seakan itu tidak ada, dengan tetap mengikuti apapun yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi misi kita adalah untuk menyatakan kemuliaan. Tuhan sudah menyatakan bebannya dalam berbagai pelayanan, banyak hal, bahwa Tuhan mengatakan waktuku sudah dekat. Nah, iblis tahu ketika Tuhan mengatakan waktuku sudah dekat, iblis akan melakukan berbagai cara supaya orang-orang pilihannya tengkurap, tidak berdaya, ketakutan, tersembunyi, tidak perlu beribadah dan sebagainya. Itu akan dikerjakan, karena nanti aku bahaya, aku takut dihembuskan segala sesuatu. Angin-angin taufan itu dihembuskan, lalu ombak-ombak itu pun mulai digoyangkan dan membuat kita goncang. Tapi ketika kita mengerti perkara ini, kita akan berkata, aku bisa rasakan itu, aku bisa alami. Tapi satu yang aku tahu, ada Yesus Tuhan yang bersama di dalam perahu. Dan Yesus akan selalu berjaga atasku, tidak aku akan buat tertidur. Yesus tidak akan aku berbuat tertidur. Kita akan menjadi orang Kristen yang berbeda di tahun ini. Kita akan berkata, karena apa saya katakan kita akan menjadi, khususnya jemaat Tuhan di GBI Barigas, kita akan menjadi orang-orang percaya yang berbeda di tahun 2020. Kenapa? Mereka sudah mengalami sesuatu yang akhirnya ketika itu terjadi mereka tidak berteriak kemanapun juga. Mereka hanya berteriak, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Aku tidak mau mengalami perkara-perkara seperti yang aku dengarkan. Bahwa ketika orang mengalami penyakit ini mereka akan mengalami kematian dan sebagainya. Tidak. Akhirnya Tuhan ingin mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di GBI Barigas, kau harus tahu bahwa aku ada bersama dengan engkau. Mungkin selama ini kita hanya mengatakan, wow luar biasa mukjizat terjadi. Orang-orang disembuhkan di sana, tetapi ketika gelombang hidup, ombak itu mulai menerpa hidup kita. Di sana Tuhan mau bahwa Tuhan akan mengangkat kelas hidup kita. Bukan lagi seperti orang yang kemarin. Tuhan ingin memperkatakan pada gerejanya bahwa kau harus tahu aku ada di tengah-tengahmu.
Bukan hanya kepada orang-orang yang kau doakan aku bekerja, tetapi di dalam hidup, perahu hidupmu, aku ada di dalamnya. Dan aku akan menyatakan diriku atasmu. Ketika ini semua terjadi, ketika air itu masuk di dalam perahu, akhirnya setiap jemaat Tuhan ini mulai memanggil namanya dengan bersungguh hati, berbeda seperti sebelum. Dan ketika itu akhirnya Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saya bersyukur tidak ada satupun orang jemaat Tuhan gurusnya GBI Barikas yang tidak melangkahi tahun 2020 masuk ke tahun 2001. Berikan pujian dan tepuk tangan bagi Tuhan kau yang di rumah juga. Anugerah yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada satupun, sekian puluh kata orang-orang di luar sana. Tetapi semuanya pulang dengan sehat. Amin Bapak Ibu. Bukankah itu bukti sebagai tanda bahwa Tuhan ingin supaya kita mengerti dengan sungguh-sungguh ketika kita mengalami situasi, gelombang, ombak apapun, angin badai apapun, kita dapat berkata, ternyata Tuhan itu benar hidup di dalam hidupku. Aku bukan karena kata orang lagi, tetapi aku sendiri merasakan bahwa Tuhan itu hidup bagiku. Sehingga kau tahu itu, kau tidak lagi menjadi orang takut. Aku enggak mau lagi. Ada ucapan syukur, aku enggak berani lagi. Haleluya Bapak Ibu. Ya? Tetap bersyukur sama Tuhan. Ya jaga jarak dong ya kan. Ya lakukanlah protokol, cuci tangan. Ya? Dan di luar sana juga kau jangan pergi sembarangan tempat. Kau tidak mengerti dari mana asalnya. Akhirnya membawa sesuatu. Bapak Ibu. Kita harus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Bahwa apa yang ditetapkan pemerintah untuk protokol kesehatan itu kita lakukan aja. Tidak sulit, tidak repot. Bahkan kita menjadi lebih sehat. Kalau dulu saya percaya, kalau sekarang ini banyak orang diperiksa paru-parunya pasti akan lebih sehat. Kenapa? Sering bermasker Bapak Ibu ya. Akhirnya tidak ada polusi apapun yang bisa merusak paru-parunya, semua terhambat. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita harus mengerti di balik itu semua. Bahwa apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa iblis akhir-akhir ini dia menyampaikan segala sesuatu. Dia menghembuskan berita-berita ketakutan. Dia mengembuskan di sana sini berita ketakutan. Biarkan mereka berketakut, tetapi kita jangan sampai menjadi orang yang. Kita harus bangkit. Terakhir, kita baca dalam Yesaya 60. Yesaya 60. Sampai ayat 7. Saya akan baca. Dengarkan baik-baik. Amen. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan atas diriku. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dengarkan baik-baik, kau sudah mengerti itu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah unta akan menutupi daerahmu, unta dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, dan domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku.
Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Jangan bersembunyi, jangan terpuruk terhadap situasi kemarin. Katakan, aku tahu Tuhan ada atasku. Ketika itu semua sudah bisa aku alami. Ketika cipratan air itu, ketika ombak air itu menyerpa aku. Ketika itu semua aku alami. Tapi satu hal yang ku tahu, bahwa Tuhan ada atasku. Aku tidak mau menjadi orang yang terpuruk. Tahun ini, tahun kebangkitan. Untuk kita menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk sebab itu kita harus yakin, kita tidak perlu lagi bersikap melankolis. Kita merenungkan yang lain-lain, merenungkan dan sebagainya. Katakan, apapun yang dikatakan orang di luar sana. Bahkan ada anak Tuhan tadi bercerita kepada saya bahwa dia ketika bertemu sama orang di jalan sana, mereka menutup hidungnya. Katanya, ini orang bekas itu ya katanya. Ya, bekas COVID ya katanya. Dia takut. Jangan pedulikan, jangan hiraukan. Karena mereka akan datang berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk meminta mengerti tentang kebenaran kasih Tuhan melalui hidupmu, hidup kita. Amin. Bapak Ibu, itu sebabnya pada hari ini, pada ibadah minggu ini saya sangat bergairah sekali. Kita tidak lagi merenungkan akan sakit penyakit apapun. Kita tidak merenungkan akan persoalan yang kita hadapi di tahun 2020 lalu. Kita tidak lagi terpuruk masalah-masalah keuangan apapun yang membuat kita tidak bisa bangkit di tahun 2021 ini. Tetapi firman Tuhan ini di Yesaya 60 berkata, bangkitlah, 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 bangkitkan motivasi dirimu, gairahkan kembali dirimu, mulai kembali percaya dengan kuat dan jelas bahwa Tuhan ada beratas kita. Kita tidak lagi menjadi iman yang tersembunyi, kita tidak lagi iman yang hanya berkata iman tetapi kita tidak berani membuktikan dengan perbuatan kita. Kita harus tunjukkan dengan perbuatan kita bahwa aku tahu situasi ini bisa ada, tetapi satu hal, kami akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan gereja Tuhan, apapun yang terjadi di akhir tahun 2020, 2021 ini akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan bawa kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Thank you Yesus. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bagi Bapak Ibu Saudaraku semua yang sedang menyaksikan, mungkin ada di antara engkau yang masih mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, kepanikan. Mungkin secara manusia orang dapat berkata, ya itu wajar-wajar saja, karena apa yang baru dia alami. Tetapi Tuhan berkata, bahwa kita harus bangkit dari situasi yang membuat engkau mengalami ketakutan dan kepanikan yang mungkin sangat luar biasa dalam hidupmu. Tapi saat ini jika ada engkau di rumah sana,
tempat di mana engkau berada yang sedang menyaksikan. Saat ini juga, kau bisa mengangkat tanganmu. Kau bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saat ini juga ketika engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan, mengangkat semua rasa takutmu yang coba ditanamkan bertubi-tubi oleh si jahat atas hidupmu. Saat ini angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, angkat ini semua dan gantikan ini menjadi kekuatan yang baru di dalam hidupku. Pengharapan yang baru di dalam hidupku. Untuk aku dapat bangkit dan menjadi terang. Ucapkan di hadapan Tuhan. Perkatakan dengan imanmu kepada Tuhan. Perkatakan, Tuhan, aku tidak takut, aku akan dibebaskan, aku akan dimerdekakan. Segala situasi yang berbahaya di luar sana boleh ada, tetapi aku berjalan di dalam Tuhan dan aku disertai, aku dilindungi oleh kasih-Nya. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa saat ini kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami apapun yang menakutkan mereka saat ini. Pada saat ini dalam kesempatan ini, Engkau yang menjamah dia. Alirkan kekuatan yang baru. Berikan Tuhan sukacita yang baru. Segala ketakutan Tuhan bangkitkan sesuatu yang lebih membuat mereka lebih berani dalam hati dan hidup mereka. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, yang bahkan yang sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini, Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Tuhan, segala bentuk intimidasi apa yang coba ditanamkan oleh si jahat di atas hati, pikiran, dan perasaan mereka. Apapun yang mencoba membuat mereka mengalami sesuatu yang begitu serasanya mencekam dan menakutkan. Saat ini oleh nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus dan oleh kuasa darahnya kami menghardik itu dan memerintahkan keluar di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau akan dibebaskan, Kau akan diberi kekuatan yang baru dan Kau tidak akan takut lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas semua anugerah-Mu, atas semua kebaikan-Mu. Tuhan, Kau ada di hidup kami dan Kau beserta dengan kami. Dan tidak pernah Kau biarkan dan tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bangkitlah berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, aku percaya dimanapun umat-Mu berada, jemaat-Mu berada, yang menyaksikan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Tangan-Mu menyertai mereka, Tangan-Mu melingkupi mereka, Tangan-Mu menaungi mereka. Dan hindarkan langkah mereka dari perkara-perkara yang dapat menyakiti hidup mereka. Hindarkan langkah-langkah mereka dari kejahatan, perbuatan-perbuatan kejahatan apapun yang ada di luar sana. Namun penuhi mereka dengan pertolongan, penyertaan, dan kebaikan. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa
memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan kita akan bertemu kembali lewat ibadah live stream. Tuhan Yesus memberkati.